Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat berjumpa kembali dalam Setetes Embun, sebuah program di mana kita coba berpikir, menggali, dan kemudian belajar bersama mengenai hikmah atas sebuah kehidupan dalam berislam. Salah satu tematik hari ini yang cukup menarik ketika kita berbicara masalah bagaimana bangsa ini terbentuk dengan ribuan suku, dengan ratusan bahasa yang muncul, kemudian pastilah membutuhkan adanya nilai-nilai yang bersifat toleransi, keseragaman, kemajemukan. Ini bagaimana cara Islam menyikapi hal-hal seperti ini. Tema kali ini kita berbicara mengenai komitmen kebangsaan dan menghargai kemajemukan. Hadir bersama saya Ustadz Ahmad Badrus Solihin sebagai Sekretaris MUI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali. Hari ini temanya lebih nasional ini, Ustadz. Iya, betul Pak Joko. Ya, kira-kira nanti kita melihat bagaimana Islam memandang kehidupan berbangsa ini. Baik, Ustadz. Saya ada satu hal yang sering saya baca, bahwa Islam ini ketika tumbuh di Indonesia, yang notabene Indonesia ini dengan jumlah masyarakat yang 200 juta lebih ya, itu memiliki keberagaman dalam hal tertentu, dan kita menjadi agama yang besar di bumi Nusantara ini. Ada satu hal yang berkaitan dengan kalau kita bicara dengan tema kebangsaan dan menghargai kemajemukan ini, saya ada hal yang saya yakini bahwa satu kalimat yang berbeda itu adalah kita, karena kita lahir di bumi Indonesia ini sudah dalam keberagaman sebenarnya gitu ya, Ustadz ya. Iya. Kalau secara kebangsaan dan nasional mungkin saya memaknainya demikian, Ustadz. Iya. Untuk ini saya meminta Ustadz untuk bisa memberikan pandangan atau tausiah kepada kami mengenai komitmen kebangsaan dan menghargai kemajemukan, Ustadz. Saya persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin di studio dan pemirsa Jember 1 TV di rumah yang dimuliakan Allah. Patut bersyukur kita kehadiran Allah karena kita lahir di bumi Indonesia, bumi yang oleh Allah diciptakan dengan begitu indahnya, dengan aneka kekayaan flora, fauna, kekayaan alam yang lainnya, dengan kesuburan yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, negeri kita ini, Indonesia ini, oleh Allah diciptakan dengan keanekaragaman yang sangat kaya. Ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ribuan pulau. Jadi adat istiadat, kebudayaan, tradisi yang ada di satu daerah dengan daerah yang lain sangat beraneka ragam. Kita juga bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini mampu menyatukan kita semua dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita hidup bersatu, rukun dalam satu naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan inilah kebinekaan ini, Bhinneka Tunggal Ika ini, negeri kita tercinta ini sudah sepatutnya kita rawat, kita jaga, kita lestarikan, kita pelihara sampai anak cucu kita kelak, bahkan kalau perlu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang tantangan kehidupan berbangsa ini belakangan ini menghadapi banyak cobaan, banyak ujian ya. Ada sekelompok orang di negeri ini yang menghendaki disintegrasi, menghendaki keterceraiberaian, ingin memisahkan diri. Macam-macam motifnya, ada yang motif karena kedaerahan, ada yang motif karena kesukuan, ada juga yang motif agama. Dan dalam perspektif Islam tentu saja hal-hal yang semacam itu tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena kita oleh Allah diperintahkan untuk tidak bercerai-berai. Jadi kita harus menjaga persatuan ini, Pak Joko, karena bagaimanapun juga persatuan ini adalah prasyarat yang paling
penting ya untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Tegaknya bangsa dan negara ini adalah prasyarat yang paling penting bagi jalannya kehidupan keagamaan, kehidupan beragama. Jika negara ini tidak aman, terjadi chaos misalkan, naudzubillah min dzalik ya, kita memohon perlindungan kepada Allah dari itu, maka ibadah pun tidak bisa kita lakukan. Kita mau sholat takut kena bom bunuh diri, Iya. kita mau haji gak bisa karena negeri kita tidak aman, kita mau puasa juga tidak bisa, semua kebutuhan pokok tersendat karena keamanan tidak terjamin, semua orang saling memusuhi, saling mencurigai, perang saudara dan macam-macam. Nah itu makanya tidak bisa tidak bahwa menjaga keutuhan bangsa ini atau komitmen kebangsaan itu adalah sesuatu yang wajib, bukan hanya atas nama bangsa dan negara kita, atas nama hukum nasional kita, tetapi juga atas nama Islam ya. Yeah. Jadi agama kita memang menuntun dan kemudian mengarahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Jadi seperti di dalam ayat Al-Quran bahwa kehidupan berbangsa ini sebenarnya adalah sunnatullah yang Allah sudah tetapkan dari awal ya. Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, di situ sudah ditegaskan tentang adanya kemajmukan itu. Jadi Allah memang sudah menciptakan manusia itu ya tidak sama, Tidak seragam. tidak seragam. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Asmat, suku Minangkabau, suku macam-macam lah. Pokoknya semua suku yang ada di Indonesia ini sebenarnya adalah cerminan dari sunnatullah yang sudah ditetapkan untuk kita semua. Nah, masing-masing suku, masing-masing orang, masing-masing individu itu harus menyadari bahwa keanekaragaman itu adalah juga meniscayakan adanya kesetaraan. Jadi setiap suku, setiap penduduk yang ada di negeri ini, setiap warga negara itu kedudukannya di mata Allah sama. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan hanya siapa yang paling bertakwa di antara kita. Nah, pertanyaannya sekarang, ketakwaan itu seperti apa? Nah, ketakwaan itu adalah kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam aspek yang mana saja? Ya, aspek hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah, dan aspek hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Jadi disinilah kemudian yang seperti saya katakan tadi, manusia ada dalam lingkup kehidupan sosial. Dia tidak hidup sendirian. Menjadi orang solih, menjadi orang bertakwa itu adalah orang yang hadir di tengah-tengah masyarakat, bersama-sama membangun masyarakat yang guyup, yang rukun, yang tentram, yang aman, sehingga masing-masing itu memiliki perlindungan atas dirinya, atas keluarganya, atas hartanya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan prasyarat itu tadi. Jika negara kita, bangsa dalam kita yang besar ini aman, utuh, bersatu, aman, terjaga keutuhannya, ya. Tidak terdisintegrasi. Betul. Makanya menjaga negara ini, menjaga bangsa ini, bahkan kita mencintai tanah air dan rela berkorban untuk tanah air dan bangsa ini, ya tentu saja adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, khususnya umat Islam di Indonesia. Kemudian ada ungkapan bahwa umat Islam ini adalah pemilik sah terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini, terhadap NKRI. Pernyataan seperti ini sebenarnya adalah pernyataan yang diskriminatif ya. Karena ya sebenarnya seperti yang kata Mas Joko tadi, kita lahir di Indonesia ini, kita sudah melihat betapa beragamnya, betapa kayanya negeri kita ini dengan aneka perbedaan gitu. Jadi gimana kita kemudian menyimpulkan bahwa negeri ini hanya milik orang Islam? Gitu? Toh sekitar yang kita tahu ada di antara tetangga-tetangga kita yang memang turun-temurun itu ya bukan Islam juga gitu. Artinya di sini kemudian kita menghargai adanya kemajmukan itu. Jangan sampai kemudian karena kita mayoritas kemudian kita merasa superior, kemudian menindas yang lemah, menindas yang minoritas. Itu justru akan bisa menyebabkan perpecahan di negeri kita tercinta ini. Nah Ustadz, berkaitan dengan banyak hal tadi yang sudah disampaikan, memang benar ya, kalau kita merasakan bahwa
Indonesia ini luar biasa. Bahkan mungkin kalau saya boleh mengatakan bahwa di belahan bumi di dunia ini yang spesifik memiliki keluasan wilayah yang sebegitu banyaknya pulau, sebegitu banyaknya suku, sebegitu banyaknya bahasa yang muncul, kita masih berpegang pada satu nilai yang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah Ustadz, berkaitan dengan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan berazaskan Pancasila ya. Lantas kalau kita bicara dengan ini bukan didirikan atau bukan berazaskan pada Al-Quran dan hadis, bagaimana dalam menyikapi pola ini? Iya, jadi menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu tidak ada panduan yang benar-benar resmi gitu, benar-benar baku tentang cara bernegara. Jadi Islam itu mengatur nilai-nilai, mengatur keadilan, mengatur persamaan di depan hukum, mengatur penegakan hukum, mengatur persaudaraan. Ada nilai-nilai itu dalam Islam, tetapi bentuk negara seperti apa, Islam tidak mengatur itu. Dan ini dibuktikan oleh sejarah bahwa sistem pemerintahan kalau kita menyebutnya negara Madinah gitu ya, di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, ini yang kemudian dianggap sebagai periode awal, periode emas Islam gitu, itu nggak sama Pak Joko. Jadi tidak ada yang baku dalam sistem bernegara dari periode-periode ini. Yang sama apa? Yang sama adalah nilai yang melandasi nilai kemaslahatan, nilai kemaslahatan umum, nilai keadilan yang ditegakkan, nilai-nilai keislaman itu yang menjadi ruh dari masyarakat itu sama. Tapi sistem bernegaranya tidak sama. Apalagi kalau kita kemudian berbicara setelah itu ada dinasti Bani Umayyah, itu kerajaan, dinasti bukan kekhalifahan lagi. Jadi dari bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya. Abbasiyah juga begitu, sistem dinasti juga. Turki Utsmani juga begitu, dinasti juga. Jadi di zaman sekarang kemudian kalau kita memilih sistem demokrasi kerakyatan ya, kemudian dengan dasar bernegara Pancasila. Ingat loh, Pancasila itu dasar bernegara yang mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan di negeri ini. Dia bukan seperti rukun Islam ya, dia bukan rukun iman. Jadi dia bukan agama. Pancasila itu bukan agama. Jadi ya tidak ada pertentangan apapun. Apalagi sila pertama itu jelas kok, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sama dengan nilai tauhid di dalam Islam. Kemudian sila-sila yang lain itu semuanya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, kemudian keadilan sosial. Itu semua adalah nilai-nilai yang juga diagungkan di dalam agama Islam. Artinya ya nggak masalah sebenarnya. Muatannya dalam keislaman pun sebenarnya sudah tertuang juga. Iya, betul. Tapi ini Ustaz, kalau kita bicara kemajemukan ya, majemuk ini kan banyak ya. Iya. Disebut majemuk karena banyak dan berbeda-beda. Nah, ya saya juga bertanya, apakah kemudian apa nggak lebih mudah ketika bicara keseragaman itu ya? Seringkali kan majemuk ini kan menjadi bagian tantangan dalam kehidupan tersendiri. Bagaimana kalau Islam melihat ini, Ustaz? Jadi ada dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan bahwa seandainya Allah itu berkehendak, maka Allah akan menjadikan umat manusia ini satu, seragam semua, warna kulitnya sama, bahasanya sama gitu. Bisa saja itu ya? Bisa saja, tetapi Allah tidak menginginkan itu. Mengapa? Ya seperti yang saya katakan tadi di penjelasan awal, bahwa Allah itu menginginkan manusia itu lita'arufu, saling mengenal satu sama yang lain. Kalau sama, kalau seragam, apanya lagi yang mau dikenal? Apanya lagi yang mau saling bertukar informasi dan lain-lain? Anda bisa bayangkan betapa peradaban ini akan runtuh, tidak akan berkembang. Kalau semuanya sama, semuanya tidak ada yang berlomba-lomba, tidak ada yang saling bersaing meraih kebaikan, tidak ada yang saling menolong, tidak ada yang saling, peradaban tidak akan jalan, Pak Joko. Contoh yang paling konkret saja, kalau semua orang kaya semua, apakah lantas siapa yang mau jualan itu? Sistem sosial tidak akan berjalan. Begitu juga sebaliknya, semua orang miskin semua, fakir semua, sistem sosial juga tidak akan berjalan, kolaps ini. Ya tidak akan ada masyarakat, tidak akan ada negara. Jadi memang ini sunatullah, Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Makanya
ikhtilaf ummati rahmatun gitu ya. Perbedaan di kalangan umat ini adalah sebuah rahmat. Jadi bahkan perbedaan bukan hanya perbedaan warna kulit, agama, perbedaan bahasa, bukan hanya itu, tapi juga di dalam Islam perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, ya, perbedaan aliran-aliran di dalam Islam itu sendiri juga adalah sebuah rahmat gitu. Karena guru dan murid aja. Jadi Imam Malik guru punya murid namanya Imam Syafi'i. Dua orang ini banyak sekali perbedaannya sehingga beliau berdua membuat mazhab sendiri-sendiri dalam bidang fikih ya. Kemudian Imam Syafi'i punya murid lagi namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau pendiri mazhab Hambali. Beda lagi dengan gurunya. Jadi guru dan murid aja bisa dengan, jadi dengan jalur keilmuan yang sama, sama-sama beliau-beliau itu sama-sama berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi hasil penafsiran beliau, hasil pemikiran beliau, kalau dalam bahasa hukumnya istinbatul ahkam, ya, penetapan hukum di dalam syariat Islam oleh imam-imam ini berbeda. Makanya muncul madhab-madhab, dan itu ya itulah rahmat dari Allah untuk umat Islam gitu. Sama dengan Indonesia ini juga gitu. Betul, Ustaz. Sekarang ketika kita sudah bicara perbedaan ya dalam kemajemukan, itu kan jelas ya, bicara perbedaan dalam kemajemukan. Lantas kan ada kaidah-kaidah tertentu yang perbedaan dalam kemajemukan ini yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya, karena memang kan dalam perjalanannya bisa jadi tidak sama dalam hal ini. Bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Jadi begini, ada sebuah sabda dari Nabi Muhammad yang sangat terkenal dan sangat bagus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Singkatnya begini, Rasulullah itu memang memerintahkan kepada kita, kepada umatnya, kalau melihat hal-hal yang mungkar maka cegahlah itu. Jangan sampai kemungkaran itu terus berlangsung gitu. Dengan cara apa? Ya kalau kamu mampu pakai tanganmu, pakai kekuasaan. Kalau tidak pakai kata-kata, pakai lisanmu, pakai tulisan. Kalau tidak pakai hatimu. Hatimu mengingkari itu dan kamu berdoa kepada Allah semoga kemungkaran itu habis. Misalkan begini, kita hidup dalam sebuah masyarakat yang majmuk di perkotaan misalkan. Kemudian ada tempat hiburan misalkan. Ya ini kan jelas bertentangan dengan nilai Islam gitu. Di sana tempat orang mabuk-mabukan, bertransaksi, biasanya juga naudzubillah ya. Bertransaksi prostitusi dan lain-lain gitu. Tetapi ini berizin kan, kadang-kadang begitu. Maka dalam konteks ini amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama kita harus memulai dengan ranah kebijakan biyadihi. Kita menyampaikan kepada pemegang kekuasaan, misalkan kepada bupati atau wali kota, kepada DPR gitu, DPRD ya. Kalau ini tidak berhasil, kita suarakan misalkan lewat media sosial atau lewat media-media mainstream, surat pembaca dan lain-lain, atau kita suarakan lewat mimbar-mimbar masjid dan lain-lain. Kalau tidak, kita berdoa kepada Allah. Nah, dalam semua jalur gitu ya, jalur amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada tuh yang namanya menggunakan kekerasan gitu. Artinya apa? Artinya Islam itu mengarahkan kita itu amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara yang ma'ruf juga, dengan cara yang baik, atau kalau bisa dengan cara yang terbaik. Jadi ya mungkin kan orang yang datang ke tempat-tempat semacam itu kan adalah orang yang bisa jadi bukan orang Islam atau orang Islam yang memang tidak patuh atau tidak menjalankan agamanya dengan baik. Artinya itu memang gambaran di kehidupan memang selalu ada yang demikian. Tidak harus juga dengan tempat-tempat seperti itu, ketika dia tidak menjalankan perintah agamanya pun juga sudah termasuk tidak. Makanya itu ada contoh lain yang mungkin juga bisa kita jadikan ilustrasi, Pak Joko. Misalkan kita sering melihat dan sering mendengar ada konflik terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ya di Jember ini kan juga terjadi beberapa kali baik itu di kalangan sesama umat Islam gitu, ataupun di kalangan umat Islam dan umat non Muslim. Nah, kan sudah ada regulasi dari negara. Nah, inilah pentingnya kita kembali ke yang tadi lagi, komitmen kehidupan berbangsa itu. Jadi ada regulasi, ada surat keputusan bersama 3 menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Di sistem bernegara kita itu sudah ada polisi, sudah ada
FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ada MUI, ada ormas-ormas yang lain, NU Muhammadiyah. Kemudian ini bisa menyampaikan kepada pemegang kekuasaan, yaitu bupati, kepada DPR. Untuk memberi pertimbangan. Nah iya, jalannya sudah ada sebenarnya. Jadi tidak boleh kemudian karena persoalan perbedaan ini kemudian kita menghalalkan kekerasan gitu ya, mengintimidasi, apalagi sampai melakukan naudzubillah, pembunuhan, pengusiran dan lain-lain seperti yang terjadi di beberapa tempat ya. Nah itu jelas keliru, menurut hemat saya jelas keliru karena itu bisa mencederai kerukunan hidup bersama, persatuan, keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara ini juga. Jadi ketika berbicara sudah kesadaran diri bahwa kita ini multicultural ya, berbagai budaya, kemudian berkemajemukan yang sedemikian ini, maka negara pun andil untuk mengatur semua siklus dalam kehidupannya, dan maka itu menjadi panduan juga gitu ya untuk menjalani proses bersosial, bermasyarakat gitu. Karena apa yang ditegakkan oleh negara itu sebenarnya juga adalah bagian dari pelaksanaan hukum-hukum agama. Iya Ustaz. Baik. Hukum agama Islam dan juga agama-agama yang lain, Pak Joko. Satu lagi Ustaz yang mungkin barangkali ini penting buat kita ya, buat saya dan mungkin juga pemirsa sekalian. Berbicara toleransi mungkin tidak cukup lah waktu sebentar untuk bicara toleransi, tetapi kita harus mengamati juga toleransi yang bagaimana yang di era milenial ini. Terkadang kan toleransi yang bersifat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, terutama dalam agama Islam ya, kemudian dengan toleransi yang tampak di mata kehidupan yang berjalan ini harusnya seperti apa nih generasi muda milenial Islam kita ini? Iya. Pertama kita harus membiasakan diri bersikap inklusif, Pak Joko. Terbuka ya. Terbuka ya. Terbuka terhadap dialog, terbuka terhadap perbedaan tadi. Jangan sampai anak-anak muda milenial Muslim itu kemudian menutup diri, bersifat eksklusif, fanatik. Dia kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang lain yang berbeda dengan dia. Misalkan beberapa waktu yang lalu kan banyak ada jargon-jargon gitu di media sosial gitu. Pengen masuk neraka, ya sudah gak usah pakai jilbab, ada gitu kan, atau ya sejenis itu lah pesannya ya, kalau pengen masuk surga pakai jilbab. Ini kan sangat menyerang ya, pernyataan yang kemudian menyerang orang-orang yang tidak pakai jilbab. Seharusnya cara dakwah kan tidak begitu. Oke lah, kita yang sudah memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa ya seharusnya perempuan berjilbab. Tapi kan jilbab itu sebenarnya bukan hanya sekadar aksesoris. Jilbab itu juga adalah sebuah simbol bahwa kita menjaga hati kita juga, menjaga pandangan mata, menjaga jiwa kita. Nah ketika kita berjilbab, menutup tubuh gitu, tetapi sekaligus menutup hati kita terhadap pihak yang berbeda dengan kita, ini juga berbahaya Pak Joko. Bisa menimbulkan paham radikalisme dan ekstremisme yang menganggap apabila salah dalam proses menerjemahkannya ya. Hanya kita yang benar, hanya kita yang Islam, yang lain kafir semua. Wah berat ini. Jadi ada cara-cara tertentu yang kira-kira perlu dilakukan oleh kalangan milenial itu, bagaimana nilai-nilai keislaman itu mampu menjawab kemajuan, bukan menjadi penghambat kemajuan, tapi sekaligus menjadi elan dinamis yang bisa mendorong para milenial Muslim ini untuk maju. Gitu ya, tidak bertengkar terus, tidak ribut-ribut masalah hal-hal yang nggak penting kira-kira gitu ya. Justru jadi pelopor kebaikan mungkin. Pelopor kebaikan, betul. Orang-orang itu kan apalagi orang yang awam gitu ya, dan juga orang yang di luar agama kita, agama Islam itu kan nggak melihat, mereka kan nggak melihat Islam dari Al-Quran, dari hadis, enggak kan Pak Joko? Begitu juga orang-orang awam yang belum pernah belajar agama, walaupun dia Islam tapi mungkin Islam KTP atau Islam keturunan, dia kan tidak melihat, mungkin dia malas juga gitu mungkin ya, karena memang dari kecil gak pernah belajar agama, mungkin malas juga mau belajar agama, baca Quran, malas juga. Dia akan melihat Islam itu dari perilaku kita, dari akhlak umat Islam. Nah makanya saya kira yang paling penting di kalangan milenial itu adalah menunjukkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang, agama cinta damai lewat perilaku kita sehari-hari, lewat akhlak kita gitu. Sehingga orang yang melihat kita, oh itu Pak Joko itu Islam kok bagus sekali, apik Pak Joko itu, ke tetangga bagus, ke teman kolega bagus, orangnya apikan. Amin. Ini doa ini Ustaz, saya aminin terus ini Ustaz. Akhirnya orang kan tertarik nih. Amin Ustaz. Pak Joko gimana caranya begitu. Nah akhirnya terjadi proses
penanaman nilai-nilai keislaman yang berjalan sangat indah dalam gitu. kaidah perilaku ya akhirnya ya. Kan memang akhlakul karimah itu yang paling penting Pak Joko. Jadi kalau Pak Joko tadi nanya, gimana kita anak-anak muda milenial ini dalam kehidupan sekarang gitu, 4.0 menyikapi ini, hal ini. ya masalah kemajemukan, masalah kebangsaan. Saya kira yang paling penting adalah membangun karakter muslim yang berakhlakul karimah ini. Dengan itu semuanya ikut Pak Joko. Orang yang berakhlakul karimah itu, yang benar-benar mengikuti akhlakul karimah ala Rasulullah, dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan membuat keributan, bikin konflik, senang tawur, senang kisruh, tidak akan begitu. Dia akan mengutamakan kebersamaan, keindahan hidup yang rukun. Kemudian ya oke lah, kita jalani hidup ini dengan spirit indah Islam agama kita ini. Wah, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini perbincangan kita kayaknya di sesi berikutnya harus lebih tajam ini di bagian-bagian tertentu, terutama beberapa hal yang barangkali mampu memberikan nilai-nilai meskipun hanya status ya, tetapi mampu memberikan pencerahan. Terima kasih sekali Ustadz. Pemirsa sekalian, berbicara masalah kebangsaan, berbicara masalah kemajemukan, kita lahir sudah ditumbuhkan dengan kondisi yang banyak perbedaan, tetapi indahnya perbedaan juga sudah kita nikmati. Maka ada satu hal, keyakinan dalam diri bahwa berbeda itu indah dan berbeda itu adalah kita karena kita lahir dengan berbeda. Satu hal tadi yang menjadi kutipan dari perbincangan Tetes Embun kali ini adalah bagaimana semua generasi, mulai dari generasi yang tua, yang muda, kita tetap menjaga akhlakul karimah dalam proses bernegara, berbangsa, dan menghargai sesamanya. Akhir kata, saya Joko Supriyatno dalam Tetes Embun. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.